Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah hati-hati dalam kita menggunakan garam ikan ya. Jadi saat kita menggunakan garam ikan itu kita harus berhati-hati karena tidak semua ikan itu tahan dengan garam ya. Nah, garam ikan itu contohnya seperti ini ya. Nah, ini garam kerasa sebenarnya. Tetapi ini bisa juga dipakai sebagai garam ikan atau untuk mengobati ikan karena dia tidak mengandung zat-zat lainnya ya seperti yodium dan sebagainya yang biasanya ada di garam untuk bumbu makanan. Ini garam merek apa ya nggak tahu. Pokoknya ini garam kerasa yang biasa dibeli di pasar-pasar itu. Biasanya per kilo harganya 5.000 ya, 5.000 atau bisa kurang atau bisa lebih. Kisarannya sih gitu. Biasanya dipakai untuk perawatan atau pengobatan ikan tersebut ya. Biasanya kan misalnya saya lihat di YouTuber Filipina itu yang Dexter World itu, yang dia itu suka pelihara atau beternak ikan, itu dia cara mengobati ikan koi sama ikan mas kokinya hanya dengan menabur garam di kolamnya itu, karena kolamnya itu outdoor ya, jadi kadang kena hujan dan suhunya kan atau keadaan cuacanya kan di Filipina kan sama juga dengan di Indonesia ya. Jadi ketika musim hujan kan kadang muncul kayak jamur-jamur. Nah, si orang tersebut dia tiap terjadi musim hujan dia melempar mungkin satu genggam segini kan garam dilempar ke kolam yang mungkin kolamnya tuh mungkin kalau tidak salah itu 2 kali 1 meter ya, atau mungkin lebih dari itu. Nah, dilempar di situ saja. Nah, ikannya tuh sehat-sehat. Tidak semua ikan tahan dengan itu ya. Makanya di sampul di sampul bungkus garam ikan yang asli itu kan biasanya ada tulisan untuk 1 liter cuma diberi 0,01% atau 0,2%. Jadi memang itu nanti kalau kebanyakan ya menyebabkan malah menjadi masalah. Nah, beberapa ikan yang memang sangat tidak dianjurkan memakai garam ikan itu biasanya ikan jenis catfish seperti lelean itu. Makanya banyak penjual lele yang untuk konsumsi itu biasanya mereka kalau malas menghabisi lelenya tersebut, biasanya mereka cara membuat mereka pindah alam tuh dengan menaburkan garam ikan di tubuhnya itu. Jadi kadang ada peternak itu membuat mereka pindah alam tuh dengan cara menaburkan garam ikan. Misalnya lelenya ada 1.000 ekor misalnya kan, itu kalau diketok kepalanya satu-satu kan capek kan. Nah, biasanya pakai cara itu. Nah, lambat laun nanti lelenya akan pindah alam. Nah, kenapa lele itu tidak tahan dengan garam ikan? Karena kalau kita lihat kan lele kan tidak ada sisiknya ya, jadi mungkin sangat sensitif dengan itu. Jadi catfishan itu menurut saya dia lebih sensitif. Misalnya seperti Corydoras seperti ini ya, ikan Corydoras sterba ini sangat sensitif. Kalau kita kasih garam itu biasanya malah kalau salah takaran ya itu biasanya malah nanti mati massal. Jadi karena dia ini termasuk jenis catfish dan sangat tidak terlalu tahan dengan garam. Jadi biasanya kalau misalnya pengobatan ketika dia kena white spot atau kena apa itu jangan dikasih garam ikan, karena biasanya malah mengalami suatu masalah kalau kita salah nakarnya ya. Biasanya cuma ditaruh di akuarium yang ada heaternya atau pemanasnya, itu nanti akan sembuh. Ikan Corydoras seperti ini itu memang dia tuh lebih rawan ya, baik Corydoras panda, Corydoras Aenus, kemudian Paleatus, kemudian ada lagi Julie, ada lagi yang mahal-mahal itu saya lupa namanya. Pokoknya ikan ini sangat sensitif dengan garam ikan. Jadi kalaupun kita mau memberinya itu harus hati-hati. Kalau kita masih amatiran sebaiknya jangan dikasih, karena malah nanti mengalami mati massal. Itu berdasarkan pengalaman pribadi ya, karena dulu pernah ikan Corydoras itu sehat, punya saya itu sehat.
itu di tank ikan gupi kalau tidak salah. Nah itu rencananya saya ingin mencegah biar dia tanknya tuh bersih dari parasit ya, bersih dari, karena kan musim penghujan jadi takutnya kena wet spot, kena apa, saya taburkan garam ikan. Nah setelah saya cek ternyata koridorasnya tuh banyak yang mati. Nah kemudian saya tanya, oh ternyata memang koridoras itu sensitif dengan garam karena kulitnya tuh tipis ya. Ini kayak lele ini, sisinya sangat tipis sekali. Nah hampir kelihatan tidak ada sisinya ya, sama kayak lele kan. Nah oleh karena itu belajar dari pengalaman itu, ketika kita memelihara ikan hias koridoras atau yang sensitif dengan garam itu, ketika untuk mencegahnya itu jangan kita kasih garam ikan. Bisa kita kasih obat-obat ya seperti methylene blue, itu malah lebih bagus lagi ya. Oke, itu sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.